warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahkan milik rezeki dan diberkahkan umur kita dan dilancarkan segala sesuatunya. Amin amin Allahumma amin. Oke sahabatku semua yang dirahmati Allah, balik lagi di kajian Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sabar ya. Gimana sih kita ingin ada di tingkatan makom sabar? Wah, itu berat banget sahabat ya. Itu berat banget. Sabar, dalam kata sabar itu mencakup ke kata ikhlas ya. Jadi menyatu ke kata ikhlas. Kalau kita sudah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan diberikan juga keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah sabar, pasti kita sadar ya. Kalau kita sudah ada di makom sabar, tentu kita akan merasa sadar. Nah, di dalam sadar itu kita akan ikhlas. Oke, kita perjelas. Kalau kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian, cobaan, ya, luka-liku kehidupan, kalau kita dihadapi dengan kesabaran, tentu kita akan sadar siapa diri kita dan kita akan sadar apa tugas kita. Sadar dalam apa? Sadar cobaan itu adalah takdir dari Allah. Sadar cobaan itu datangnya dari Allah. Sadar apapun yang terjadi di muka bumi ini dan di dunia ini dan di kehidupan kita ini, semuanya kehendak Allah dan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ke tingkatan sadar, tentu keikhlasan yang akan datang ke dalam diri kita. Ya. Jadi sabar, sadar, dan ikhlas. Ya. Tapi itu berat banget sahabat, berat banget. Bener berat banget. Kenapa disebut berat? Karena itu makom tertinggi. Ya, karena itu makom tertinggi di dalam diri manusia. Ya. Gimana caranya kita mau berada di dalam tingkatan itu? Terutama kita harus perbanyak mendawamkan atau sering masuk ke dalam zikir qalbu ya. Dan zikir-zikir itu juga banyak ya. Tentu itu kedepannya yang harus saya bahas ya. Nah sekarang kita bahas dulu sabar, sadar, dan ikhlas ya. Kesananya masih banyak yang harus saya bahas dan kita sharing di sini ya. Saya di sini tidak merasa bisa, saya di sini tidak merasa pintar, dan saya di sini bukan orang pintar, dan saya di sini bukan orang bisa. Saya bisa dibisakan oleh Allah, saya pintar dipintarkan oleh Allah, dan saya mampu dimampukan oleh Allah. Saya bisa berbicara seperti ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membisakan, dan semua yang ucapan keluar dari mulut saya, semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, balik lagi ke tadi ya.
sabar, sadar, dan ikhlas. Oke? Kalau kita sudah ada di makom sabar, ya, tentu kita akan sadar. Kalau kita sudah sadar, tentu kita akan ikhlas. Kalau kita sudah melewati tahapan ikhlas, tentu kita tidak akan ada rasa ngeluh, tidak ada akan rasa kecewa dalam hidup, ataupun kita merasa sukalah ada ya kata-kata seperti hidup kayak gini terus ya. Tidak akan ada kata seperti itu, melainkan kebalikannya, kita akan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita akan selalu bersyukur apa yang kita punya. Kita akan selalu bersyukur apa yang dihadapkan kepada kehidupan kita di masa yang akan datang ataupun di masa sekarang ini. Terus sekarang kayak gini ya, kita jangan memikirkan ke esok ataupun jam kemudian, dan jangan memikirkan masa yang sudah terlewati. Karena apa? Masa yang akan datang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Masa sudah terlewati, tidak akan kembali lagi. Justru kita harus memikirkan, kita harus bersyukur yang sekarang kita rasakan pada saat ini, jam ini, detik ini, menit ini, hari ini. Itu yang harus kita syukuri, kita nikmati, ya, kita jalankan. Nah, kalau untuk ke masa lalu jadikanlah pelajaran buat ke masa depan. Itulah. Jadi pembahasan sekarang adalah sabar, sadar, dan ikhlas ya. Jadi kita harus sabar dalam segala urusan duniawi ya. Apapun yang kita hadapi dengan sabar, sadar, dan ikhlas. Yang tiga itu kita harus tanamkan dalam hati kita ya. Jujur, saya sendiri juga belum bisa ya. Saya ini bukan mengajari saudaraku semua, bukan sok pintar, bukan sok bisa, tapi kita sharing ya. Kita sharing, kita belajar bareng, kita berbeda arah tapi kita satu tujuan ya. Satu tujuan untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, pasti kemanapun kita menginjak, dimanapun kita berada, Allah akan lindungi ya. Jadi kalau kita sudah berada dalam makom sabar, kita mau diapa-apain, kita mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, kalau kita menghadapinya dengan sabar, tentu kita akan sadar. Sadar seperti apa? Kita adalah bukan untuk dipuji, karena semua pujian itu hanya milik Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Yang pantas dihina kita manusia ya. Tapi jangan saling menghina. Karena apa? Segala puji itu milik Allah. Kita sebagai manusia milik Allah. Jadi kita jangan saling menghina. Harus saling menghargai, saling mengayomi, silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi, saling menghargai kepada setiap manusia. Itulah ya yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, tapi tetap ia selalu berbuat baik kepada setiap manusia. Ya,
Jadi kita mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, sabar. Allah tak akan membalas. Allah itu tidak akan menyiksa kita, tapi Allah menyediakan tempat penyiksa. Ya, itu ingat, Allah tidak akan menyiksa kita. Allah tidak akan menegur kita. Allah menyediakan tempat penyiksa buat kita. Karena di dunia ini ada sebab dan akibat. Sebabnya kita menghina, akibatnya kita akan dihina. Ya. Sebabnya kita menendang orang, akibatnya kita akan ditendang orang. Ya. Jadi semua perbuatan akan berbalik ke diri kita sendiri. Oke. Pembahasan tentang sabar, sadar dan ikhlas dicukupkan sekian dulu ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Ini bukan untuk perdebatan, tapi untuk kita belajar bareng. Kalau ada kesalahan, di komen saja ya, di komentar. Kalau ada kesalahan, tutur kata saya, komentar saja, tegur saja saya tidak akan marah, karena itu menjadi penghargaan buat saya pribadi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.